Aku sangat senang akhirnya bertemu dengan keluarga Pete. Kita sudah mendekati rumah dan orang tuanya menemui kami di ambang pintu. Saat aku mendekat, aku bisa melihat wajah mereka. Ya Tuhan, inilah orang-orang yang aku setujui untuk menjadi ibu pengganti dan melahirkan anak mereka. Tentu saja Pete tidak tahu apa-apa. Aku harus melakukan ini untuk membayar perawatan adik perempuanku. Milana membutuhkan transplantasi ginjal darurat. Para dokter berjanji untuk melakukan yang terbaik. Tapi aku harus mencari uang. Orang tua kami sudah lama meninggal, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Tapi jumlahnya sangat besar. Di mana aku bisa mendapat sebanyak itu? Aku putus asa. Aku menghabiskan sepanjang hari mencari pekerjaan. Dan tiba-tiba menemukan iklan tentang menemukan ibu pengganti untuk pasangan lansia. Banyak uang yang ditawarkan. Seharusnya cukup. Aku dites, menjalani beberapa prosedur dan segera dokter berkata, "Kamu hamil." Aku tidak percaya telah melakukannya. Tapi aku bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan saudariku. Ketika orang tuaku pergi, kita sendirian dan berjanji untuk saling membantu dan tetap bersama. Aku menerima uang dalam jumlah besar di muka, dan segera membawa uang itu ke klinik. Aku tidak memberitahu pacarku Pete tentang apapun. Aku takut dia akan segera meninggalkanku. Jadi dia tidak menyadarinya. Aku harus berbohong bahwa aku akan pergi keluar kota selama setahun. Bersiap untuk kuliah. Sepertinya dia mempercayainya. Pete adalah cinta pertamaku. Aku ingin menikahinya. Dan sekarang dia memperkenalkanku pada orang tuanya. Itu sangat menyenangkan. Pertemuan yang luar biasa. Siapa sangka aku akan mengandung anak mereka. Dalam panik, aku memberitahu Pete aku keracunan makanan, berbalik dan pulang. Tiba-tiba telepon berdering. Itu Pete. Aku bersiap untuk yang terburuk. Tapi dia mengatakan bahwa dia mengerti bahwa sangat menyenangkan bertemu dengan orang tua dari calon suami. Lalu dia menambahkan bahwa mungkin hari ini bukan pilihan terbaik untuk berkenalan. Mereka baru-baru ini bertengkar hebat dengannya karena dia selalu nongkrong sampai larut. Dan orang tuanya khawatir dan tidur tidak nyenyak. Setelah itu, Pete menawarkan untuk membantuku pindahan. Tapi aku bersikeras untuk melakukannya sendiri. Keesokan harinya aku memindahkan barangku ke pedesaan. Segera setelah aku berberes-beres, aku merasa sudah merindukan Pete, tapi aku meyakinkan diri selama dia tidak mengetahui tentang kehamilanku. Itu satu-satunya caraku untuk bisa menyelamatkan hubungan kami. Aku baru berbaring di sofa dengan bukuku ketika bel pintu berbunyi. Siapa itu? Dalam kebingungan, aku membuka pintu dan melihat Pete dengan koper besar. Pete berkata dia sadar bahwa dia ingin tinggal denganku dan dia tidak akan mengganggu persiapanku untuk universitas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Gadis manapun akan senang. Tapi aku ketakutan. Dia akan segera mengetahui tentang kehamilanku. Gugup, aku berusaha berkata bahwa dia mungkin kebosanan di sini. Tidak ada klub atau pesta. Tapi Pete berkata tidak usah khawatir. Teman-temannya bisa datang dengan mobil. Dan malam ini akan ada pesta pertama untuk menyambut rumah baru. Aku hampir menangis. Tapi aku memutuskan untuk menyuruh Pete ke kota setelah pestanya. Aku butuh untuk sendiri. Saat para tamu berkumpul, Pete menawarkan minuman kepada nyonya rumah. Semua mata tertuju padaku. Aku hampir tidak bisa menahan kegembiraanku. Aku tidak diizinkan minum alkohol. Karena gugup, aku meminta air. Pete dengan tidak sabar menjawab bahwa dia tidak memperhatikan keinginanku untuk gaya hidup sehat sebelumnya. Lalu Archie sahabatnya mendatangiku. Aku hanya pernah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Tapi aku tahu semua orang mengira dia pria yang baik. Dan Archie juga punya air di gelasnya. Dia berkata bahwa untuk mood baik dan bersenang-senang, kamu tidak harus minum-minum. Tapi lalu Pete menjawab dan berkata dia tahu bagaimana membuatku tidak murung. Dia membawa makanan India favoritku bersamanya. Tapi bau kari membuatku mual. Dan aku langsung lari ke toilet. Ketika aku kembali, Pete berkata dengan marah, "Ada apa denganmu?" Aku ragu dan dia hanya berbalik dan kembali ke tamu-tamunya. Ini jelas bukan waktunya untuk bicara tentang keinginanku untuk sendiri. Pete sudah marah denganku. Tapi saat yang tepat untuk mengusir Pete tidak datang. Hari berlalu, perutku terus membesar. Dan hormonku merubah moodku menjadi seperti roller coaster. Suatu hari aku bangun dengan keadaan buruk. Kakiku bengkak dan itu menyakitkan untuk menyentuh dadaku. Dan lalu aku melihat pesan terlewatkan di HP-ku. Itu dari Pete. Jangan lupa, hari ini adalah perayaan pernikahan orang tuaku. Acaranya jam 7 malam. Aku harap pertemuan kali ini akan terwujud. Sial, aku berjanji untuk ke sana. Sekarang aku tidak bisa menghindar. Jadi aku harus memastikan mereka tidak mengenaliku. Dalam keputusasaan, aku mengenakan sweater tua dan longgar. Aku mengikatkan sapu tangan di kepala dan memakai kacamata hitam. Pete kembali dan melihatku. Apa aku akan mengenakan ini? Tapi aku dengan ragu menjawab tidak ada waktu untuk berganti. Orang tua Pete saling memandang dengan aneh sepanjang makan malam.
apakah mereka mengenaliku? Dan pada akhirnya ibunya berkata bahwa mereka punya kabar baik. Sebentar lagi mereka akan punya anak. Pete terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana ini mungkin terjadi pada usianya. Tapi ibuku tergagap bahwa mereka telah menemukan ibu pengganti yang sangat baik. Dan dia sudah mengandung calon saudara lelaki atau perempuannya. Jadi mereka tidak sadar kalau itu aku. Dan lalu Pete tersenyum kecil. Bahwa hanya idiot yang akan setuju untuk mengandung anak orang lain demi uang. Apa dia mengerti? Aku berteriak bahwa dia salah dan hampir tidak bisa menahan tangis. Aku lari ke jalan. Pete mengejarku dan memberitahuku bahwa dia lelah dengan tangisanku. Kamu tahu, kita lebih baik berpisah dan beristirahat dari satu sama lain, katanya. Apa? Pete menambahkan bahwa dia ingin tinggal dengan temannya Archie, pria dari pesta, selama seminggu. Itu menyakitkan untuk mendengarnya. Tapi mungkin itu yang lebih baik karena jika kita putus, Pete tidak akan melihat perutku membesar. Di rumah, Pete mengemas barangnya dan langsung pergi. Archie menunggunya di luar rumah. Aku berendam untuk menenangkan diri. Lalu aku mendengar keributan di lorong. Apa Pete kembali? Semua barangku ada di ranjang. Dia akan melihat perutku. Aku memakai jubah dan mengintip ke ruang tamu. Menahan napas, aku berusaha untuk bergerak sepelan mungkin. Tapi aku tidak bisa bergerak dengan kaki bengkakku. Dan lalu aku melihat Archie, teman Pete itu berdiri di depanku terpana. Dia dengan canggung menjelaskan bahwa Pete telah melupakan kemejanya dan memintanya untuk mengambilnya sehingga dia tidak perlu melihatku. Dia melihat perutku. Itu terlihat jelas di balik jubah. Sial, sekarang dia akan memberitahu Pete. Aku merasa pusing karena ketakutan dan aku mulai jatuh. Archie langsung berlari padaku dan membantuku duduk di sofa. Air mata mengalir. Archie, aku tidak bermaksud menipu siapapun. Dan lalu aku memberitahunya bahwa aku mengandung anak orang lain untuk menyelamatkan saudariku. Setelah itu Archie melihat ke satu titik untuk waktu lama dan terdiam. Aku tidak seharusnya berbicara. Tapi lalu dia mengatakan sesuatu yang membuatku merinding. Dia berkata bahwa jika sesuatu terjadi pada orang tercintanya, dia juga akan melakukan apapun untuk menolong. Lalu Archie menyadari bahwa kakiku sangat bengkak. Dia berkata bahwa ketika ibunya mengandung adiknya, dia sering memijatnya. Dan dia menawarkan untuk membantuku. Aku kaget. Tapi setuju, kakiku sangat sakit. Dan saat Archie mulai memijatku, aku mendengar. Apa yang membuat Archie begitu lama? Dan lalu aku melihat Pete di ruangan. Dalam kemarahan, dia berteriak bahwa dia tidak kaget aku sudah selingkuh darinya. Pete, tunggu, kamu salah. Aku merasa dunia ini runtuh. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku mau hubungi Pete selama seminggu, tapi sepertinya dia memblokirku. Aku dalam keadaan yang mengerikan. Tapi aku tahu bahwa aku harus menenangkan diri. Setidaknya demi saudaraku Milana. Aku mencoba untuk bangun dari tempat tidur. Dan lalu aku mendengar langkah kaki di bawah. Pete, tapi itu Archie. Dia membawakanku sekantung buah. Aku menanyakannya tentang Pete, apa dia masih marah padaku. Lalu Archie meraih tanganku dan berkata bahwa aku tidak membutuhkan Pete. Semuanya baik dan Archie akan merawatku. Tapi Pete keliru. Aku tidak selingkuh. Aku hanya mengandung bayi untuk saudariku. Dan sudah lama sekali aku tidak mengunjunginya di rumah sakit. Dan tiba-tiba Archie berkata, lalu apa yang kamu tunggu? Ayo. Aku sedih untuk berpikir bahwa Pete tidak pernah tertarik padaku. Pete selalu berkata, kamu harus bertukar. Dan mengundangku ke pesta lain. Aku setuju dan Archie dan aku pergi ke rumah sakit. Dan ketika aku memasuki ruangan, aku melihat saudariku akhirnya sadar. Tapi dokternya berdiri di sebelah ranjang Milana memberitahuku untuk tidak terlalu senang. Kondisi Milana tidak stabil dan organ barunya mungkin belum beradaptasi. Tapi hal utamanya dia sudah sadar. Archie dan aku mengunjungi Milana hampir setiap hari. Semuanya terlihat baik, dia dengan cepat membaik. Pada awalnya, aku sedikit khawatir tentang bagaimana saudariku akan menerima Archie. Tapi tampaknya mereka cepat akur. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam mendiskusikan komik dan menggambar hiasan superhero. Aku sangat senang. Aku terkejut untuk melihat bahwa aku juga semakin terikat pada Archie. Suatu hari kita sedang berjalan pulang dari rumah sakit, dan Archie memintaku untuk berhenti di kafe untuk makan malam. Aku ragu karena ini adalah kafe favorit Pete. Aku tidak tahu harus apa. Tapi aku berpikir semua tentang Pete sudah berlalu dan aku setuju untuk ke sana. Dan segera setelah aku memesan, Archie dengan malu berkata bahwa dia mengagumiku sejak dulu. Aku bingung. Tapi Archie menambahkan bahwa dia tidak bisa mengakuinya karena Pete. Aku merasa pipiku merona. Dan di saat itu, aku melihat Pete memasuki kafe. Dia merangkul seorang gadis pirang. Beraninya dia. Lalu aku mendapat pesan di HP-ku. Itu dari rumah sakit. Dokternya menulis bahwa ginjalnya masih belum beradaptasi dan Milana butuh donor segera. Aku berusaha bangun dan seketika aku merasa air ketubanku pecah.
Bumi runtuh sekali lagi dan aku jatuh dalam kegelapan. Aku terbangun di rumah sakit. Archie tidak bisa ditemukan dan juga bayinya. Bagaimana Milana? Tuhan, apa yang terjadi? Tapi lalu pintu terbuka dan orang tua Pete masuk. Ceria. Merangkul bayi kecil di dada mereka. Dokternya juga menyerahkan padaku seperti lencana pahlawan. Itu adalah lencana favorit Milana. Apa artinya itu? Dokternya berkata bahwa saudariku sudah terbangun dari operasi kedua dan meminta untuk memberikan rencana ini sebagai tanda terima kasih. Aku tidak memahami apapun. Kita berhasil. Kapan mereka mendapatkan honornya? Dokter melihatku dengan heran dan berkata bahwa temanku yang memberikan ginjalnya. Archie. Dokter melihat grafik dan mengangguk. Air mata mengalir dari pipiku. Sebulan kemudian, Milana, Archie, dan aku pergi ke laut. Aku memandangi ombak dan berpikir, betapa hebatnya saat kesulitan terjadi di masa lalu. Dan sekarang ada kehidupan baru yang bahagia di depan kami bertiga. Aku menoleh ke Archie dan berkata, terima kasih Archie. Kamu adalah pahlawan superku. Milana tersenyum riang. Oh ya, gadis yang kulahirkan diberi nama Milana. Kita terkadang mengunjunginya dengan seluruh keluarga. Hai, nama aku Kristi. Kamu pernah punya banyak uang di tanganmu? Mungkin kamu dapat harta warisan yang banyak, atau hadiah dari teman kamu yang kaya. Ini terjadi padaku. Aku jadi tajir di umur 15 tahun. Tonton video ini sampai akhir dan kamu bakal tahu kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu tajir dan gimana ngadepinnya. Aku nggak pernah kenal orang tuaku. Sejak kecil, aku dibesarkan di panti asuhan. Aku beruntung. Kami punya guru dan anak-anak asuh yang baik banget. Kami semua keluarga dekat. Pas seseorang diadopsi, yang jarang banget nih kejadian. Kami semua jadi bosen banget. Tapi tetap komunikasi kalau memungkinkan. Aku tinggal di tempat ini selama 15 tahun. Dan aku nggak pernah kepikiran bakal ada orang yang ngadopsi aku. Tapi suatu hari, pasangan suami istri kaya datang ke tempat kami. Mereka nggak bisa punya anak dan pengen ngadopsi anak dari panti asuhan. Bahkan, mereka mau anak yang lebih tua buat ngindarin kekhawatiran mereka mengenai anak kecil. Jadi, pilihan mereka jatuh kepada aku. Bertemu mereka. Kelihatannya mereka orang yang baik. Selain itu, mereka kaya banget. Artinya, aku bakal hidup dengan nyaman. Beberapa minggu kemudian, aku pindah ke rumah mereka. Rumahnya villa 3 tingkat yang gede banget di tengah kota kami. Aku dapat kamar yang besar, komputer, PlayStation, dan makanan yang enak. Aku juga dikasih uang jajan yang banyak banget. Aku seneng banget. Kamu pernah ada di situasi di mana kamu dapat semua yang kamu mau? Tapi seiring waktu berlalu, aku mulai sadar semuanya nggak berjalan semulus yang aku pikirkan. Pada sewaktu-waktu, mereka mulai bicara dengan nada kasar dan dingin. Kalau aku ngelakuin kesalahan, mereka mulai nyumpahin aku dan nyalahin aku udah bersikap ceroboh. Awalnya aku pikir ini bakal berlalu, tapi tuntutan mereka justru semakin meningkat. Aku capek berurusan dengan ini semua. Jadi aku tanya, apa maksud dari semua ini? Pas makan malam, aku bilang kalau aku sadar mereka sering marah sama aku. Dan aku pengen tahu apa masalahnya. Mereka bilang semua baik-baik aja. Tapi aku nggak puas dengan jawaban mereka. Aku bilang ke mereka bakal lebih baik kalau kita bahas masalah ini. Tapi mereka justru makin marah dengan kata-kataku. Setelah pertanyaan lain, ayahku langsung marah dan ngomel tentang sikapku yang buruk. Ibuku mendukung semua kata-kata ayahku. Setelah pertengkaran itu, mereka tarik balik uang jajanku. Dan nyuruh aku balik ke kamar. Aku pura-pura nurut. Terus aku kabur dari rumah buat ketemu teman pantiku Robin. Kita janjian ketemu di taman kota. Pas ketemu Robin, dia bilang dia punya kabar buruk. Panti asuhan kehabisan uang. Bantuan dari pemerintah nggak cukup. Dan kalau ini terus berlanjut, panti akan ditutup. Aku nanya, apa yang bakal terjadi sama anak-anak panti? Robin bilang mereka bakal dipindahin ke beberapa panti asuhan lain di kota terdekat. Ini menakutkan. Anak-anak kan deket banget satu sama lain. Bakal nyakitin mereka kalau mereka dipisah kayak gitu. Apalagi kita nggak tahu kalau ibu asuh di panti lain bakalan sebaik ibu asuh kita.
Aku janji Robin, kalau aku bakal berusaha bantuin panti asuhan dengan cara apapun yang aku bisa. Besoknya, aku datang ke ayah angkatku dan kasih tahu dia situasi panti asuhan. Aku harap dia yang cukup kaya bisa bantu panti asuhan di mana aku dibesarkan. Ayah angkatku salah paham. Dia mulai nuduh aku berusaha untuk dapetin uang dari dia, dan aku nggak ngerti gimana susahnya dia cari uang. Akhirnya dia ngelarang aku ketemu dengan anak-anak panti. Katanya nyegah aku buat jadi bagian dari komunitas panti. Aku kecewa, tapi aku nggak nyerah. Aku mulai mikirin cara lain buat bantuin panti asuhan. Aku mutusin buat kerja, tapi ada satu masalah. Semua iklan yang aku lihat nyari orang yang bukan di bawah 16 tahun. Akhirnya, aku lihat brosur distributor yang nggak nyebutin umur minimum. Aku hubungi mereka, dan mereka langsung rekrut aku. Aku mulai kerja setiap hari sepulang sekolah. Bayarannya nggak banyak, cuma aku harus ngelakuin sesuatu. Kalau kamu mau kerja selama 6 jam setelah sekolah, kira-kira buat apa? Suatu hari, aku lihat 2 orang laki-laki. Aku kenal mereka sebagai teman ayahku. Mereka cuma dada dan lewat depan aku. Aku nggak peduli. Tapi beberapa hari kemudian, ibu angkatku nggak di rumah, dan ayah angkatku manggil aku. Dia kelihatan tegang dan serius. Temennya kasih tahu kalau aku bagi-bagiin brosur, dan dia nggak suka banget denger itu. Dia bilang aku seharusnya nggak buang-buang waktu untuk hal yang nggak masuk akal, dan fokus belajar ekonomi dan bisnis. Jadi aku bisa jalanin bisnisnya di kemudian hari. Dia nggak nanya apa yang pengen aku lakuin. Dia udah mutusin semuanya buat aku. Aku marah, dan aku bilang pendapat aku ke dia. Aku bilang dia bukan siapa-siapa, dan dia nggak punya hak buat nentuin apa yang aku lakuin. Ini bikin dia marah. Dia mulai teriak dan nuduh aku sebagai anak nggak tahu diri. Dan dia bilang kalau aku harus dengerin dia, karena dia ayah aku. Aku nggak akan berlutut. Jadi aku jawab dia. Aku bilang dia serakah dan gila yang nggak akan pernah jadi ayah aku. Saat itu juga aku ditampar. Ayahku yang mukul aku berdiri dengan nafas terengah-engah, wajahnya merah dengan amarah. Aku kesakitan. Bukan secara fisik, tapi secara mental. Aku pun mulai nangis. Dia minta aku buat gak bicara dengan siapapun tentang kejadian ini. Ngancem bakal ngerusak hidup aku kalau aku bicara. Dia bilang, dengan relasinya, dia bisa dengan mudah masukin aku ke penjara. Dan nyabut kesempatan aku buat dapetin kerjaan. Dia pergi, dan aku balik ke kamarku. Nangis dan gemetar sama ketakutan. Aku sadar aku gak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku kemas baju aku pada malam hari. Tapi sebelum pergi, aku punya ide. Aku pikir ayah angkatku bener-bener bajingan. Dan layak buat aku ngambil uang dari dia dan kasih panti asuhan. Aku jalan pelan-pelan ke kamar orang tuaku, supaya gak bangunin siapapun. Aku nemuin dompetnya di dalam tasnya. Aku pun tiba di panti asuhan. Aku ketemu ibu asuh dan nyeritain semua yang udah terjadi. Dia kaget dan khawatir banget sama keadaan aku. Dia ngebolehin aku tinggal di panti, meskipun itu bakal ngebawa masalah buat dia. Aku berterima kasih sama ibu panti, dan ngasih uang yang aku ambil dari ayahku. Aku bohong tentang uang itu. Aku tidur, dan pagi hari aku kebangun karena teriakan dari luar kamar. Aku ngeliat ayah dengan beberapa polisi, dan ibu asuh berdiri di sebelah mereka. Ayah lihat aku dan narik aku dari kamar. Dia bilang aku harus ikut dia, tapi aku nolak. Aku kabur dan lari dari dia ke ibu asuh. Ayahku mulai ngancam akan ngelaporin ibu asuh dengan penculikan, dan polisi akan dukung dia. Aku takut. Aku gak tahu apa yang harus aku lakuin kalau ibu angkatku tahu apa yang dia telah lakuin. Tapi aku gak mau ibu asuh kena masalah. Jadi aku setuju ikut dengan ayahku. Tapi aku punya rencana. Ayahku diam pas perjalanan pulang. Tapi aku tahu aku bakal dapat banyak masalah di rumah. Dia mungkin tahu kalau uangnya hilang. Dan aku gak yakin dia bakal ngebiarin aku gitu aja. Cuma ada satu cara yang harus aku lakuin. Pas kami sampai rumah, aku keluar dari mobil dan langsung pergi ke kamarku. Aku dengar ayahku ngikutin aku. Aku langsung ngambil handphoneku, hidupin kamera, dan taruh di tempat tersembunyi. Terus ayahku datang ke kamarku. Tanpa bilang apapun, dia nampar aku dan teriak. Aku gak pernah merasa sehina ini. Dia manggil aku pencuri dan bajingan.
Terus dia mukul aku beberapa kali dan pergi. Aku kesakitan. Tapi aku senang. Ada bukti dia mukul aku di handphone aku. Aku gak peduli dengan ancaman dia. Aku gak akan diam. Aku ke kantor polisi dan nunjukin rekaman itu. Gak akan ada relasi yang bisa bantu cegah ayah dihukum akibat kekerasan anak. Dia dan ibuku kehilangan hak asuh terhadap aku dan harus bayar ganti rugi. Saat masa percobaan, aku kasihan dengan ibuku. Kayaknya dia gak tahu kalau ayah mukul aku. Dan dia sedih semuanya jadi kayak gini. Sebelum kejadian ini, aku kira kalau aku punya banyak uang, aku bakal lebih bahagia. Tapi sekarang aku sadar, meskipun banyak uang, kamu bisa gak bahagia dan marah. Aku bahagia bisa balik ke panti asuhan. Dan ganti rugi dari ayahku cukup untuk memperbaiki situasi panti. Pas di panti asuhan, aku mulai lebih menghargai tempat ini. Dan mulai aktif bantuin kerjaan rumah dan rawat bayi-bayi. Dan bekerja sebagai promotor, aku sadar ini adalah waktu untuk mikirin profesiku di masa depan dan mutusin untuk membaktikan diriku pada pekerjaan sosial biar bisa kasih kebahagiaan buat orang-orang yang ada dalam kesulitan kayak aku. Aku adalah seorang cenayang. Bakatku adalah menyembuhkan dengan tanganku. Tapi kali ini klienku istimewa, Bill White. Dia ingin untuk menghilangkan ingatan yang sangat menyiksanya. Aku menyentuhnya tapi seketika semuanya menjadi gelap. Di saat itu sebuah penglihatan aneh menghampiriku. Seseorang menghampiri ibuku. Dia berlari ke tangga, ingin turun. Dan lalu aku melihat ibuku terbaring di tangga tanpa sadar. Dan di sana adalah Bill White, klienku. Penglihatan itu berakhir dengan cahaya terang dan aku menjadi buta. Panik, aku memanggilnya. Tapi yang aku dengar hanya bantingan pintu. Dia kabur. Aku takut. Itu gelap pekat dan aku tidak bisa melihat bentuk objek. Dan hal terakhir yang aku lihat adalah pembunuhan ibuku. Apa yang terjadi? Semua orang di kota tahu aku bisa menyembuhkan. Tapi aku tidak pernah mendapat penglihatan. Aku hanya membantu orang menghilangkan rasa sakit mereka. Itu saja. Walaupun rasa sakitku sendiri tidak hilang bertahun-tahun, itu berbeda. Selama yang aku ingat, aku disiksa dengan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab untuk kematian ibuku? Itu terjadi ketika aku berumur 6 tahun. Aku hanya ingat menangisi tubuh ibuku dan lalu polisi mengantarku ke panti asuhan. Setelah beberapa tahun hidup di panti asuhan, aku menyadari bakatku. Awalnya aku menyembuhkan anak-anak di panti, dan setelah kelulusan, aku diberikan apartemen. Di sana aku menerima pasien. Mereka yang sembuh bercerita satu sama lain tentangnya. Dan orang-orang mulai datang padaku dari berbagai kota. Ternyata, Bill White datang dengan cara yang sama. Dan sepertinya di sesi kami, aku menemukan kemampuanku untuk melihat masa lalu. Mungkin Bill tahu sesuatu tentang pembunuhan ibuku. Aku mencoba untuk mencari tahu bagaimana menemukannya. Yang bisa aku ingat tentangnya adalah tai lalat di bibir atasnya, seperti diriku. Lalu aku mengingat Matt, polisi yang aku tolong dengan migrain berat. Aku harus menelponnya. Tapi itu sulit untuk bergerak dengan sentuhan. Aku terus-menerus menjatuhkan sesuatu atau menabrak sudut furniture. Ada kegelapan di mana-mana. Akhirnya, aku menemukan teleponku dengan sentuhan dan menuju kontak dengan ingatan. Aku mulai menelepon semua orang dan akhirnya mendengar suara Matt. Itu berhasil. Aku menceritakannya tentang klien aneh dan penglihatanku akan kematian ibu. Tapi Matt berkata bahwa dia ditahan dari pekerjaan dan tidak lagi berada dalam investigasi. Di saat itu, semua harapanku hancur. Aku tidak memiliki siapapun. 1 jam berlalu, 2 jam, dan seketika Matt meneleponku kembali. Dia berkata bahwa dia telah memikirkannya dan siap untuk membantu. Dan dia memiliki alasannya. Matt berkata bahwa ketika dia bekerja sebagai detektif, istrinya dibunuh. Dia mencoba untuk mencari tersangkanya sendiri, mengumpulkan bukti dan menemukan alamat orangnya. Tapi akhirnya, dia tidak memiliki waktu untuk menangkapnya. Pembunuhnya bunuh diri. Setelah itu, Matt tidak bisa bekerja seperti biasanya dan dia pensiun. Setiap pembunuh harus dihukum, Matt berkata. 1 jam kemudian, dia ada di rumahku. Matt meminta laptopku untuk menghack ke database polisi. Setelah pencarian panjang, kita menemukan jalan di mana Bill White tinggal. Matt mencoba untuk mendapatkan nomor rumahnya. Tapi tiba-tiba sistemnya memblokir kami. Sial. Setidaknya kita menemukan petunjuk. Malamnya kita meraih pinggiran kota. Kita harus mencari White di sini. Kita pergi ke semua rumah di jalan itu. Tidak ada yang mengenal Bill. Kita siap untuk kembali. Lalu Matt menyadari sebuah rumah dengan jendela tinggi.
Kita mendekat dan pergi ke pekarangan dan seketika aku merasa pusing. Aku meraih pegangan dan penglihatannya menghampiriku lagi. Gambar samar muncul dan aku menyadari bahwa Bill White benar di sini. Kita harus masuk ke dalam rumah. Matt terus berkata di sana ada patroli di sekitar area dan jika kita tertangkap, kita akan ditangkap karena merusak dan menerobos. Tapi aku berkata bahwa aku akan pergi sendiri atau dengannya. Aku akan masuk rumah ini. Matt mendesak berat dan setuju. Dengan sebuah tabrakan keras, dia merusak beberapa papan di pintu masuk rumahnya. Aku membeku. Apa seseorang mendengar kami? Kita dengan cepat masuk ke dalam. Aku meminta Matt untuk tetap dekat sementara aku membaca energi White. Aku merasakan dinding dan furniture di ruangan dan berharap penglihatan lain akan menghampiriku. Seketika Matt berhenti. Dia berkata bahwa ada sebuah foto di dinding. Di sana ada seorang pria dengan seorang anak perempuan. Dia terlihat sepertimu. Matt terkikik. Dia menurunkan fotonya dari dinding dan aku menyentuhnya. Kilatan lain. Sebuah penglihatan. Seseorang memberikanku mainan dan... Lalu aku mendengar sebuah mobil masuk rumah dengan sirene menyala. Ayo, Matt berbisik padaku dan beberapa detik kemudian di sana ada tabrakan kencang saat polisi menerobos ke dalam rumah. Aku ragu, tapi Matt meraih lenganku. Dan kita lari sekencang mungkin. Aku mendengar polisi mengejar kita. Tapi di saat terakhir Matt mendorongnya dan kita keluar dari rumah. Aku lelah, tapi Matt berkata kita tidak bisa berhenti. Hanya saat kita cukup jauh, dia menghubungi taksi. Sepanjang jalan aku meremas fotonya di tanganku, tapi penglihatannya tidak muncul. Aku meminta Matt untuk menggambarkan pria di foto. Rahang lebar, sebuah tai lalat dekat bibir, kata Matt. Itu adalah Bill White. Aku ingat dia memiliki tai lalat yang sama sepertiku. Aku meminta Matt membawa foto itu ke kantor polisi dan mencari sesuatu tentang White. Siapa anak perempuan itu? Mungkin dia akan memberikan petunjuk. Matt berkata dia tidak diterima di kantor polisi, tapi dia akan mencoba sesuatu. Matt tidak menjawab teleponnya keesokan harinya, dan baru di akhir sore dia menelepon. Ternyata dia ditahan dan dia ada di kantor polisi. Dia dipenjarakan oleh polisi yang mengejar kami. Matt berkata dia hanya akan dibebaskan dengan jaminan. Sial. Akulah yang menaruhnya di tempat dia biasanya menaruh penjahat. Aku harus menolongnya. Aku meraba jalanku ke loker di mana aku menyimpan tabunganku dan mengambil semua uang. Aku berharap itu akan cukup. Dengan kesusahan, aku keluar dari rumah dan pergi ke suara mobil di jalan. Aku tidak pernah meminta tumpangan secara buta sebelumnya. Akhirnya seorang pria mengasihaniku dan setuju memberikan tumpangan. Ketika Matt dibebaskan, aku berkata padanya bahwa aku tidak bisa lagi meminta bantuannya. Jika dia ditangkap lagi, dia bisa dipenjara. Tapi Matt berkata bahwa kita akan mengatasinya bersama. Dia berjanji dengan kehormatan polisinya, bahwa dia tidak akan mundur. Oh, Matt. Dia juga berkata bahwa sementara dia di kantor polisi, dia menemukan sesuatu. Pria di foto benarlah Bill White. Matt sedikit ragu. Dia mendesah berat dan berkata bahwa Bill adalah ayahku. Tidak mungkin. Jadi anak perempuan di foto adalah aku. Penolakan berada di dalam diriku. Bagaimana dia bisa meninggalkanku? Aku mulai berpikir bahwa White ada hubungannya dengan kematian ibuku. Kenapa lagi dia kabur setelah ibu dibunuh? Keesokan paginya kita menyetir ke salah satu lingkungan kumuh di mana White mungkin berada. Matt berbicara dengan pengemis, tapi tidak mendapat apapun. Kita hampir pergi. Tapi lalu seorang tak terurus berkata dia mengenal White. Untuk beberapa dolar, dia memberitahu kami bahwa White aneh ini belakangan tinggal di gedung terbengkalai. Dan lalu aku merasa dia benar. White sangat dekat. Aku mengikuti kata hatiku. Matt dan aku turun ke ruang bawah tanah sebuah rumah dan perasaan bertumbuh kuat. White ada di sana. Aku memanggil namanya dan langsung mendengar langkah kaki. White memutuskan untuk kabur lagi. Polisi, jangan bergerak! Matt berteriak dan lari menghampiri Bill. Matt dengan cepat mengejarnya. Aku mendengarnya mendorong Bill ke lantai dan lalu suara borgol. Bill bernapas berat dan tidak lagi melawan. Lalu Matt mulai interogasinya. White mengakui bahwa selama hidupnya dia disiksa dengan perbuatannya pada istrinya. Dia berharap bahwa cenayang bisa menolongnya mengobati luka hati. Tapi aku merasa buruk. Dan dia takut. Kita bertengkar. Aku mendorong istriku dan dia jatuh menuruni tangga, kata White sedih. Aku masih membenci diriku karena kabur. Meninggalkan anakku. Aku berusaha mencarinya tapi tidak berhasil. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya, kata White. Aku bergetar dan tidak bisa bicara.
Tapi akhirnya aku memutuskan, Bill, aku adalah anak perempuan yang kamu tinggalkan. Aku anakmu. Di sana ada keheningan tegang. Sesaat kemudian, Bill menangis dan memohon pengampunanku. Air mata menuruni pipiku juga. Dan aku menyadari bahwa aku tidak menaruh dendam pada Bill. Dan seketika, aku mendapat penglihatanku kembali. Tidak bisa dipercaya, melihat dunia lagi adalah sebuah keajaiban. Dan aku menyadari bahwa sesegera aku memaafkan ayahku, penyakitku hilang. Itu seperti diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki keadaan. Aku tidak tahu selanjutnya harus berbuat apa. Matt menungguku untuk menghubungi polisi ketika ayahku sebenarnya membunuh ibuku. Tapi aku tidak bergegas mengeluarkan teleponku. Seumur hidupku, aku ingin menghukum pembunuhnya. Tapi apa aku menginginkannya sekarang?